Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Room 1 ingin mempresentasikan mengenai HOTS, High Order Thinking Skill, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Priharyani, NPM 19 03 05 0100. Saya Aura Zazinatul Fitria, NPM 19 03 05 0084. Dan saya Alma Firial Rahman, NPM 19 03 05 0066. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama mengenai HOTS atau High Order Thinking Skill. Yaitu apa itu High Order Thinking Skill? Kemampuan menganalisis, mengedukasi, dan menciptakan berpikir tingkat tinggi adalah sejauh mana kemampuan manusia dalam menganalisis suatu permasalahan. Berpikir tingkat tinggi tidak hanya menghafal, namun juga mencari tahu bagaimana menganalisis suatu permasalahan dan sampai bertemu titik terang dari permasalahan tersebut. High Order Thinking Skills merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun juga membutuhkan kemampuan lain, seperti kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah anak SD bisa berpikir tingkat tinggi? Ya, bisa. Dengan dilatih berpikir tingkat tinggi mulai sejak dini. Kita sebagai tenaga kependidikan menghimbau para orang tua untuk mengajarkan anak dalam melatih berpikir tingkat tinggi, seperti melatih anak dalam menabung. Yang kedua mengenai melatih berpikir tingkat tinggi saat proses pembelajaran. Kita sebagai guru harus melatih berpikir anak dari saat proses pembelajaran, seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita harus menentukan suatu tema yang kemudian nanti siswa disuruh untuk membuat suatu cerpen atau cerita. Dari cerpen tersebut, siswa akan berpikir lebih kreatif untuk merangkai kata-kata yang dituangkan dalam cerita pendek dan berpikir kritis bagaimana cerita itu dapat menarik untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, menghadapi masalah kegiatan sehari-hari, seperti bagaimana anak mengatur waktunya untuk bermain dan belajar. Yang keempat, eksperimen saat pembelajaran. Kita sebagai guru dapat mengajak anak untuk eksperimen, seperti melatih kreativitas siswa dalam membuat suatu prakarya dari botol. Dengan botol tersebut nanti siswa akan berpikir kreatif untuk membuat hiasan dinding atau hiasan jendela, sehingga nanti dengan botol tersebut siswa akan membuat suatu kemenarikan untuk dilihat. Kemudian sebagai guru kita juga harus mengajarkan suatu latihan-latihan soal evaluasi secara bertahap, mulai dari yang tingkat rendah, tingkat sedang, dan sampai tingkat tinggi. Pada dasarnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi sudah terlihat pada usia jenjang SD. Maka dari itu, kita sebagai tenaga kependidikan harus melatih berpikir tingkat tinggi siswa sejak dini, sehingga nanti dengan berpikir tingkat tinggi ini akan menjadi bekal ia untuk dewasa, sehingga ia akan memiliki pengalaman-pengalaman yang berarti. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian yang kita bahas ada dua, yaitu penilaian afektif dan penilaian psikomotorik. Penilaian afektif adalah penilaian perilaku yang berkaitan dengan sikap seseorang atau sikap peserta didik. Dan yang dinilai yaitu tentang watak peserta didik, perilaku peserta didik, perasaan peserta didik, minat sikap peserta didik, dan emosi atau nilai peserta didik. Kemudian, penilaian afektif mempunyai level taksonomi Bloom. Kategori jenis perilaku dari penilaian afektif itu ada 5. A1 penerimaan, A2 partisipasi, A3 penilaian, A4 organisasi, dan A5 pembentukan pola. Kemudian ada instrumen pengukuran penilaian afektif. Itu dilakukan dengan cara non-tes, dengan cara observasi,
kemudian penilaian diri, kemudian antar teman, dan menggunakan jurnal. Yang selanjutnya yaitu penilaian aspek psikomotorik. Penilaian aspek psikomotorik yaitu penilaian untuk menggali potensi keterampilan dalam mengaplikasikan bidang keilmuan atau bakatnya. Penilaian psikomotorik berhubungan dengan praktek, menganalisis, memahami, dan proses. Level taksonomi Bloom pada penilaian psikomotorik terdiri dari 7 kategori jenis perilaku. Yang P1 yaitu persepsi, P2 kesiapan, P3 gerakan terbimbing, P4 gerakan terbiasa, P5 gerakan kompleks, P6 penyesuaian pola gerak, dan terakhir yaitu P7 kreativitas. Instrumen pengukuran penilaian psikomotorik yaitu dilakukan secara tes. Yang pertama yaitu terdiri dari portofolio, yang kedua yaitu praktik, yang ketiga yaitu kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. PGSD luar biasa.